Saya di rumah aja udah dari tanggal 16 Maret bulan. Seharusnya jadwal saya ngajar ekstrakurikuler di sekolah, waktu itu sekolah Aku 2 Margonda, karena dapat keputusan harus kegiatan berhenti ya, jadi ya kita nggak bisa kemana-mana. Jadi tanggal 16 Maret saya udah lockdown, ada di rumah aja. Kalau bicara enak di rumah atau di luar, ya ada enaknya ada enggaknya ya. Cuman ketika kita dipaksa untuk berada di rumah aja dalam rentang waktu yang sangat lama, nah itu menjadi masalah baru. Dan menurut saya kita harus mencari alternatif agar kita bisa merasa nyaman ketika di rumah aja. Nah kalau kita nggak menemukan aktivitas baru, mungkin kita bakal stres yang biasa kita beraktivitas di luar, dan kita terpaksa harus berada di rumah aja. Kerja dari rumah ya, sebenarnya ini bukan tipe orang seperti saya ya, karena memang saya orangnya orang lapangan. Jadi saya lebih suka beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Yang jelas saya termasuk orang yang lebih bisa menghasilkan di luar rumah ketimbang kita hanya di dalam rumah saja. Cuman semakin kesini ya mau nggak mau kita tetap dipaksa harus tetap bekerja dari rumah, apapun pekerjaannya. Kebetulan alhamdulillah saya masih bisa ngajar, dan saya ngajar lewat live streaming YouTube setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 8 pagi saya live streaming, dan sisanya saya mencurahkan kreativitas saya untuk membuat konten-konten di YouTube. Menakutkan atau tidak tergantung dari persepsi kita mendapatkan informasi tersebut ya. Karena jujur awal merebaknya hal ini itu membuat saya khawatir, karena memang saya punya 2 anak masih kecil-kecil, yang satu balita dan satu masih bayi, dan kebetulan qadarullah panas, demam, dan hampir 3 hari. Nah kalau di hari-hari biasanya demam, panas, pilek itu kita biasa-biasa aja. Cuman karena kondisinya saat ini demam biasa, pilek itu ya kita berpikiran yang aneh-aneh. Bahkan sampai bergadang pun jam 11 atau jam 12 malam ketika anak sudah tidur, dengar dia batuk aja, itu dada saya tuh nggak nyaman seperti itu. Jadi dibilang menakutkan ya tergantung dari kita deh bagaimana menanggapinya. Saya sih alhamdulillah udah dengar informasi itu, kalau ada wanita di Turki yang alim, wanita soleha dan alim, dia bermimpi ketemu sama Rasulullah, dan di dalam mimpinya mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara melawan COVID ini. Menurut saya cukup meyakinkan, insya Allah meyakinkan, karena dari uraian yang saya dapat, beliau bermimpi 2 kali. Yang pertama tanggal 27 Februari, kemudian dilanjutkan dengan 24 Maret, dan kebetulan narasinya insya Allah meyakinkan menurut saya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah usaha kita untuk memerangi virus ini, dan mudah-mudahan virus ini selesai sebelum akhir Ramadan. Oh iya, untuk tanamannya itu kalau tidak salah tanaman sumak. Ramadan itu sebenarnya apa ya? Ya walaupun kebanyakan dari kita ketika Ramadan itu tiba, kita lebih banyak meluangkan waktu di rumah, bercengkrama dengan keluarga. Cuman ketika Ramadan itu dibatasi kegiatan kita, atau bahkan kita dinaungi rasa takut dan cemas akan tertularnya virus ini, menurut saya ya mudah-mudahan sih ya, saya berharap dan mungkin semuanya juga berharap ketika Ramadan tiba, virus ini sudah bersih dari muka bumi ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saran buat teman-teman di saat kondisi seperti ini, yang penting jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa terus beribadah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, kalau kita doa bareng-bareng ya, mudah-mudahan virus ini selesai dan ya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan kan enak ya, kita bisa Ramadan, kita bisa berlebaran, bahkan kita bisa pulang kampung. Nah sedangkan sekarang kan sudah ada imbauan kalau kita pulang kampung kita bakal di apa istilahnya ya, dikarantina selama 14 hari. Bahkan untuk yang PNS itu, kebetulan orang tua saya PNS, kalau memaksakan untuk mudik, hukumannya dipecat dari pegawai negeri sipil. Kan lumayan berat sekali resiko yang harus ditanggung ketika menjalani aktivitas seperti Ramadan dan berlebaran.
Saran untuk pemerintah, ya yang jelas pemerintah tuh nggak mungkin bisa kerja sendiri ya, karena pasti pemerintah juga butuh masyarakat dan seharusnya pemerintah juga lebih mementingkan masyarakat. Kalian juga nggak mungkin bisa kerja sendiri, jadi yuk sama-sama ajak masyarakat untuk membantu memerangi virus ini. Karena ya cuma kalau untuk mengikuti aturannya, seperti kita tetap di rumah, kemudian menjaga kesehatan. Nah untuk pemerintah saran saya adalah menjaga kondisi perut dari masyarakat ya, karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang mereka berpenghasilan harian dan itu juga perlu dipikirkan, karena kalau mereka nggak makan ya bisa jadi mereka ya naudzubillah ya, bisa jadi mereka menjara atau mungkin tingkat bunuh diri itu akan meningkat pada saat ini, naudzubillah ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah itu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk memikirkan nasib-nasib mereka. Kalau untuk bantuan, menurut saya jangan lupa uang sih, berupa makanan aja, karena kalau makanan kan nggak mungkin dikorupsi ya, atau mungkin bisa dikorupsi tapi ngapain juga korupsi beras terus minyak gitu kan, susah dijual lagi daripada dalam bentuk uang. Lebih baik kalau menurut saya ketika bantuan pemerintah itu masuk ya, bantuan itu berupa sembako aja, kayak bahan pakan pokok aja seperti yang ada di Filipina lah, itu kayak lebih, menurut saya lebih cocok diterapkan. Cuman kita nggak tahu nih kesanggupan pemerintah bagaimana. Oke, mungkin itu aja video singkat hari ini seputar di rumah aja dan poin-poin yang bisa saya sampaikan buat kalian. Jangan lupa kita harus tetap semangat untuk menghadapi kondisi-kondisi saat ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk beribadah, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.